Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Kelayakan Investasi Aktiva Tetap untuk Peningkatan Kapasitas Produksi pada UMKM Intan Sari. Di mana anggota penelitian ini yaitu yang pertama Ibu Yusna, yang kedua Bapak Sutrisno, dan yang ketiga yaitu saya sendiri sebagai presenter Mesonan Sekar Galistri. Kami berasal dari jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana latar belakang penelitian ini yaitu membahas tentang UMKM atau singkatannya yaitu usaha mikro kecil menengah, yang merupakan sebuah industri rumah tangga yang dikelola oleh perorangan yang dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan sebuah kemitraan bisnis. UMKM sendiri memberi sebuah kontribusi penting pada perekonomian Indonesia, yaitu pada bidang ekspor dan perdagangan, dan merupakan salah satu sektor usaha yang relatif bertahan terhadap krisis keuangan, karena usaha ini digerakkan oleh masyarakat dengan berbagai bidang usaha yang bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari, sehingga kegiatan usaha ini dapat memberikan pemerataan dan peningkatan pendapatan pada masyarakat. Dari hal tersebut, UMKM ini memiliki sebuah peluang untuk mengembangkan usahanya dari usaha mikro ke usaha kecil dan berkembang menjadi menengah atau berkembang menjadi lebih besar. Nah, dari objek penelitian ini yaitu Intan Sari memiliki sebuah peluang untuk mengembangkan usahanya, yaitu dengan menambah kapasitas produksinya untuk memenuhi pasar. Nah, untuk pengembangan usaha ini, UMKM memerlukan sebuah investasi, yaitu sebuah penanaman modal pada sebuah proyek pada suatu kegiatan usaha yang memiliki jangka relatif lama pada suatu bidang. Nah, UMKM Intan Sari sendiri ingin melakukan sebuah investasi pada sebuah mesin pengering untuk menambah kapasitas produksinya, yang memiliki jangka waktu investasi yaitu 5 tahun. Namun dalam melakukan investasi ini juga diperlukan sebuah studi kelayakan atau yang dikenal dengan analisis studi kelayakan, yang digunakan untuk kegiatan penelitian atau menganalisis tentang prospek sebuah proyek yang akan direncanakan, sehingga dapat mengetahui atau dapat menjadi pertimbangan proyek ini dapat diterima atau ditolak. Oleh sebab itu, UMKM Intan Sari ini membutuhkan analisis studi kelayakan ini untuk memberi pertimbangan bahwa proyek investasi mesin pengering ini dapat diterima atau ditolak, yang dilihat dari aspek finansial dan aspek ekonomi. Selanjutnya, rumusan dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana penilaian kelayakan investasi aktiva tetap berupa mesin pengering untuk penambahan kapasitas produksi pada UMKM Intan Sari, yang dilihat dari aspek finansial dan aspek ekonomi. Yang kedua yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk menilai kelayakan investasi aktiva tetap berupa mesin pengering untuk penambahan kapasitas produksi pada UMKM Intan Sari melalui analisis studi kelayakan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, di mana penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang detail-detail yang spesifik dari sebuah situasi atau hubungan. Atau penelitian ini menggambarkan atau menganalisis suatu permasalahan yang didasarkan oleh data-data pada lapangan agar dapat menggambarkan suatu kondisi secara urut dan spesifik. Untuk data yang dipakai yaitu data primer dan sekunder. Data primer ini berasal dari laporan keuangan yang diberikan usaha Intan Sari pada peneliti, dan untuk data sekunder diambil secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis datanya menggunakan metode budgeting dan penilaian aspek ekonomi. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini yang pertama yaitu aspek keuangan. Dari aspek keuangan terdapat 4 kriteria. Yang pertama yaitu PP atau payback period. Dari hasil perhitungan PP ini menghasilkan nilai 2 tahun 9 bulan 5 hari
dan dikatakan layak karena PB ini menilai tentang perihal waktu yang diharapkan untuk pengembalian pada suatu proyek investasi, di mana pengembaliannya lebih cepat dari nilai investasi, yaitu 5 tahun. Untuk net present value atau dikenal NPV ini menilai tentang selisih nilai kas bersih yang akan datang dengan nilai investasinya. Dari perhitungan NPV ini mendapatkan nilai lebih dari 1, yaitu 807.005.897. Dikatakan layak karena mendapatkan nilai lebih dari angka investasi. Yang ketiga yaitu internal rate return. Internal rate return ini digunakan untuk mengukur nilai tingkat bunga antara aliran kas keluar dan aliran kas masuk, di mana kriterianya yaitu 29%, dan dari hasil nilai IRR-nya menghasilkan 44%, di mana di atas dari nilai kriteria, dan dari hasil ini juga dikatakan layak. Untuk yang terakhir yaitu PI atau Profitability Index, yang digunakan untuk membandingkan antara nilai kas bersih penerimaan di masa yang akan datang dengan nilai investasi. Dari perbandingan ini mendapatkan nilai 1,92, di mana kriterianya yaitu lebih dari 1. Dari hasil ini juga dikatakan layak karena di atas nilai kriteria. Yang kedua yaitu penilaian dari aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi sendiri, yang pertama terjadinya terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Karena adanya penambahan kapasitas produksi, maka usaha Intan Sari memerlukan penambahan tenaga kerja baru untuk memproduksi dan kegiatan pemasaran. Yang kedua, tersedianya jumlah dan ragam produk. Dengan penambahan kapasitas produksi, maka Intan Sari ini dapat memenuhi permintaan masyarakat, terutama pada suatu produk yaitu ekstrak cincau yang dapat memberikan pilihan pada konsumen dan produsen yang membutuhkan cincau sebagai perasa atau pewarna hitam sebagai pilihannya. Yang ketiga yaitu pendapatan pajak. Nah, dari pendapatan pajak ini, dengan beroperasinya pendistribusian produksi Intan Sari secara menyeluruh, ini akan menghasilkan tambahan penerimaan pajak negara dari pajak penghasilan. Yang terakhir yaitu menggunakan ekonomi sumber daya alam. Yang dimaksud adalah karena peningkatan kapasitas produksi, maka Intan Sari juga memerlukan peningkatan sumber daya alam yang mungkin belum terjamah di wilayah tertentu yang sebenarnya menghasilkan bahan baku tersebut dan yang dapat digunakan sebagai penambahan pada kegiatan produksi usaha Intan Sari. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penilaian ini disimpulkan bahwa dari analisis aspek finansial, rencana kegiatan investasi pembelian mesin pengering ini dapat diterima atau layak atau dapat ditindaklanjuti yang diperhitungkan dari metode capital booking. Dan dari aspek ekonomi, rencana investasi pengering ini dapat memberikan dampak pada perekonomian sekitar UMKM Intan Sari. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.